Ini dia pemandangan yang kita lihat dari atas bukit. Posisinya tepat di Bangkat Kembang Kerang. Sungguh luar biasa indahnya. Oke, ketemu lagi sama saya Munawir Sazali di channel YouTube Keluarga Sazali. Kali ini kita akan mereview sungai yang ada di kampung saya sendiri, yaitu kita mulai dari Kokok Seber namanya. Nah, kita jalan. Di sini dari baru kita turun, kita disuguhi oleh pemandangan yang sangat indah. Bisa saya review dikit pemandangannya. Nah, ini dia pemandangan yang kita lihat dari atas bukit. Posisinya tepat di Bangkat Kembang Kerang. Sungguh luar biasa indahnya. Ini salah satu keindahan yang ada di kampung saya, Dusun Bengkung. Posisinya ini tepat di barat kampung saya, mungkin kalau tidak salah sekitar 100 meter dari pemukiman. Itu sungainya berada di bawah. Nanti kita akan review apa saja yang ada. Itu Gunung Rinjani masih tertutup awan. Oke, let's go. Kita jalan-jalan dulu. Tapi ini jalannya yang mana ini yang harus kita ikuti nih? Saya juga udah lama ke sini. Ya mungkin kita lewat sini saja. Wih, jalannya lumayan terjang. Suara bunyi itu adalah orang yang bahasa Indonesianya saya juga kurang tahu. Yang penting kuncinya mengusir burung biar tidak makan padi. Oh iya, ini jalannya udah benar. Wih, ternyata di kampungku ada tebing ini menjulang tinggi. Wih, luar biasa. Ini sering disebut sama orang-orang di desa sini batu berbentuk kingkong. Ini di sini ada air yang merembes nih. Kalau kita zoom dikit, nah tuh ada airnya. Ya maklum HP kentang, jadinya agak sedikit buram. Oke, kita jalan lagi. Soal perjalanan kita masih panjang. Woi, hampir saja mau jatuh. Ya, kita sudah nyampe yang dinamakan Kokok Seber pada zaman dahulu. Ini sekarang udah tertimbun tanah kayaknya, ini udah banyak tanah. Sekarang sungainya kok banyak ditanami rumput gajah gini ya sama warga. Ini sih
Assalamualaikum. Nah, ini dia salah satu mata air yang terkenal di kampung kami. Itu Gogok Sebernya ini. Nah, ini airnya sungguh jernih sekali. Dulu di sini tumbuh pohon besar, tapi mungkin karena kezoliman warga setempat jadinya udah ditebang, yang mengakibatkan airnya sekarang kecil. Nah, ini dia air sungai. Nah, ini dia dulu tempat kita sering mandi di sini. Ikan bisa diperhatikan. Masih banyak ikan-ikan kecil. Yang luar biasa. Ini dia. Kita akan melintasi sepanjang. Hui. Oke, saat ini saya tepat berada di tengah sungai. Nah, di belakang saya itu dulu tempat kita sering mandi. Terus kita loncat dari atas. Ya, semasa masih kecil biasa tempatnya tinggi, tapi sekarang udah agak dangkal karena sering apa ya istilahnya, ketumbun pasir sekarang. Oke. Nah, jalan terus. Ini dia. Nah, ini dia tempat favorit kita dulu. Dari batu sana kita loncat ke sana. Oke. Nah, ini bentuk bebatuan yang ada di sungai kami. Nah, ini sungguh indah. Wih, luar biasa. Wih, sungainya kaliku.
Ini airnya sungguh jernih. Kita bisa melihat bebatuan yang ada di dalam. Lihat betapa jernihnya. Ups. Hampir saja kita jatuh. Kayaknya kita tidak bisa lewat situ karena banyak tumbuhan liar. Jadi kita naik ke sawah saja dulu. Tadi saya berada tepat di pohon apa kayak itu? Oh, pohon mangga. Nah, di sana karena saya sudah di bawah. Nah, ini pemandangannya. Tuh sungainya ada di bawah. Nanti kita turun lagi. Soalnya jaga keselamatan. Ini bisa dikatakan kita ngebolang, cuy. Oke, kita turun lagi. Ini dia sungai yang enggak bisa kita lewati, tapi mungkin bisa kita review dikit. Ini dalam, mungkin kedalamannya kalau tidak salah 2 meter sana. Oke, kita jalan lagi. Ini dia. Alhamdulillah posisi yang di sini masih jernih, tapi pencemaran lingkungan itu keran air. Oke, saya akan lebih perjelas lebih dekat. Dulu sungai ini di tahun 1998 airnya tuh sampai di sini. Tapi karena sekarang debit airnya kurang dan menurun, ya mungkin karena musim kemarau juga, kita tidak tahu. Atau memang sudah faktor alam karena lingkungan sudah dicemari. Ini air keran ini bukan dari pipa atau saluran air yang mata airnya udah ditampung, tidak. Ini sengaja mata airnya sendiri yang ditutup oleh keran. Entah siapa yang punya inisiatif, kita juga tidak tahu. Tapi tujuannya biar air
murni dari mata air itu, tidak tercampur sama air yang ada di sungai yang udah dicemari, biar para petani yang ada di sawah gampang ambil air minum. Nah, ini dah. Wih, sungainya. Nah, ini salah satu air terjunnya yang ada. Sungguh jernih airnya, teman-teman. Ini bukan rekayasa, tapi ini fakta yang berbicara. Ini sungai yang ada di kampung kita ini. Di sini juga dulu sewaktu air pump belum memasuki kampung halaman kami atau dusun kami, di sinilah tempat para gadis-gadis nyuci pakaian sama tempat mereka mandi. Ini adalah pohon yang bersejarah, pohon are namanya kalau di kampung halaman kami. Nggak tahu bahasa Indonesianya pohon apa. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Oke, mungkin kita tidak bisa lewat di sini ini karena di sini dalam, jadi kita harus lewat atas. Nanti di sana baru bisa kita turun lagi. Oke. Nah, ini adalah salah satu batu terbesar yang ada di areal persungian kami. Mungkin kalian juga tidak akan percaya, ada air yang merembes dari celah-celah batu. Nah, dan air ini bisa diminum, higienis. Oke, ini sarana irigasi yang ke bawah tadi udah kita review, dan ini pembagiannya. Dulu di sini dalam karena sering terjadi banjir, dan banjir di kampung kami tidak menghanyutkan air melainkan menghanyutkan pasir, yang menguntungkan para pencari pasir. Nah, dulu dalamnya di sini sekitar 10 meter lebih, tempat kita sering loncat dari sana nyebur. Di sini banyak anak-anak yang bermain. Oke, kita lanjut lagi ke jalan. Ini sungainya udah dangkal di sini. Dulu di sini juga para petani, para peternak sapi sering mandiin sapinya di sini. Karena sapi-sapi yang ada di kampung kami oleh para peternak itu sering dimandikan. Itu biasa pada pagi Jumat, sehabis dimandikan dia dikeringkan. Ada di sini lahan sabana, padang rumput, tempat kita berjemur sapi. Nah, kadang para petani sapi juga sering ngadu sapinya. Nah, ini kita
jalan lagi. Ini sungainya. Nah, luas sungai di sini. Tapi sayang ikannya pada disetrum sama penyetrum yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita jalan. Wih, ini dalam. Tuh ada ikan-ikan kecil sedang berenang. Bisa dilihat saking jernihnya ikan-ikan yang ada pun bisa kita lihat. Nah, tuh. Di sini semakin dalam, semakin dalam. Wih, masuk 1 meter. Saya sebenarnya habis basah ini, basah. Nah, saya jalan sendiri. Saya pakai tripod aja. Saya tidak bawa teman. Nah, di sini Anda bisa melihat tanaman pakis liar. Alhamdulillah di sungai kami juga masih banyak pakis-pakis yang bisa dimakan. Oh, wih, dalam, dalam. Jangan lewat sini. Kita mampir dulu. Ini pisang apa ini? Yang bisa kita tanam. Kurang tahu juga pisang apa. Oke. Kita jalan terus menyisiri sungai. Anda bisa lihat ikan-ikan kecil. Saking jernihnya air sungai yang ada di kampung kami. Oke, kita jalan terus. Nah, di sini ke dalam itu ada ikan ternyata, tapi dia pergi sembunyi. Jalannya curam gini. Ini tebing. Itu dinamakan, kalau bahasa Lomboknya itu batu ampan. Ampan. Nah, ini dia dulu tempat kita sewaktu kecil sering mandi. Di sini namanya apa? Kita sering loncat dari pohon pas. Pohon, aduh,
pohon kelapa, loncat ke sini. Tapi sekarang airnya dangkal nih. Di belakang saya itu tempat kita sering mandi dulu. Sering loncat-loncatan dari sana. Dari pohon kelapa loncat ke sini. Nah, ini ada kembang rantik bahasa orang Lombok. Bunga halilintar. Oh, kita jalan lagi, tapi kita mau nyari zona nyamannya aja dulu. Bismillah. Nah, ini kita harus hati-hati, soalnya kita mau lewat sini. Nah, air sungainya begitu jernih. Ini kok gelap sekali nih. Kita harus hati-hati loncat dari batu ke batu yang lain karena jalannya licin. Wih, semakin kesini semakin indah pemandangannya. Ini kayaknya tidak ada jalan pintas nih. Kita harus lewati sungai. Woi. Tapi kok tidak ada jamur yang tumbuh ya? Ini di sini terlalu atas. Kita harus lewat mana ini? Lewat sini. Mungkin ada jalan. Oke. Hati-hati. Hati-hati.
jalan lagi. Mendengarkan suara relaksasi air, menenangkan pikiran dulu sejenak, sekitar 5 menitan.
Betapa jernihnya air nih. Kita istirahat sejenak. Kita lanjutkan perjalanan. Kita relaksasi dulu, menenangkan pikiran biar tidak cepat stres. Woi, kodok apa itu besar sekali? Woi, terbang dia. Tidak mau dilihat. Ini kita lewat jalur mana ini? Lewat jalur Pantura.
Wih, ada bendungan juga di sini. Baru pertama kali ini saya ke sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pipa-pipa air minum yang menuju kampung halaman kami. Alhamdulillah kami minum dari mata air yang baru keluar, bukan yang di filter. Insya Allah nanti kita akan sampai sana, sumber mata airnya, biar para pemirsa tahu kejernihan mata air yang ada di Pulau Lombok. Di Lombok masih banyak pohon bambu, alhamdulillah. Di sini masih asri. Oke, kita masuk lagi ke sini. Ini air sungai yang udah tercampur ya, dari mata air yang di hulu, di hilir, begitu, sambung menyambung istilahnya. Nah, ini dia paralon yang membentang tinggi. Kalau tidak salah sekitar 8 kiloan dari kampung kami menuju mata airnya. Dia kelihatan jauh karena menyusuri sungai, tidak melewati jalan pintas, karena air itu tidak bisa kita paksakan. Dia selalu mengikuti arus mereka sendiri.
semakin ke depan airnya semakin jernih. Karena apa? Karena di depan tidak tercemari oleh lingkungan, nggak kayak di hilir sudah dicemari, ada yang buang sampah lah, ada yang buang apa gitu. Kemarin kita review gunung sudah, laut sudah, sungai sudah 2 kali dengan ini. Besok entah apa lagi yang kita review. Ini kita naik dulu karena kita tidak bisa lewat, banyak pohon apa ya, pohon bambu yang tumbang. Itu aja, kita melewati lorong-lorong. Nah itu kita turun lagi karena kayaknya udah aman. Nah ini pembuangan angin menuju kita di kampung kami. Ini bisa terus diminum nih, sangat higienis. Woi, kok jatuh ya? Kok banyak yang tumbang gini, bikin kita susah jalan. Ini kita harus merunduk masuk ke sana, tapi kita coba cari jalan lain, mungkin ada. Kita lihat kiri kanan dulu, mana nggak ada. Di sana juga lebih. Oh, kita terpaksa kita lewat sungai saja walaupun harus merunduk. Nah nih. Oh, oke. Pohon bambu banyak yang tumbang. Jalannya kok licin. Jadi kita harus lewat mana ini? Kayaknya harus lewat jalan sana nih.
Yuk. Tidak ada jalan, akhirnya kita naik ke sawah dulu, nanti kita lanjutkan lagi ke sungainya. Kata orang yang sering jalan itu sangat berbahaya, mendingan naik dulu nanti disambungin lagi. Ya mungkin yang kita tinggalin, yang kita lewati sekitar 20 meter, jadi nggak terlalu ngaruh. Oke, tunggu lagi kelanjutannya. Biarkan dah kameranya hidup. Ini sudah di jalan raya kita ini. Ini kita menuju pusat bendungannya. Mungkin sekitar 20 meter dari tempat saya berjalan. Jalannya udah ketutup karena masyarakat sekarang jarang pada mandi ke sungai, karena udah dimandikan sama PAM. Mereka mandi di dalam rumah, padahal mereka tidak menyadari bahwa segarnya air sungai itu seperti apa. Nah, ini dia. Di depan sana mungkin lain kali kita reviewnya. Kita jangan sampai di sini dulu. Saya sepil. Dulu di sini kata orang sebelum tahun 90-an kedalamannya di sini nyampe 15 meter. Ya, saya juga percaya karena saya melihat bekas pembangunannya yang begitu dalam. Nah, ini sekeliling bendungannya dalam sekali. Nah, saat ini saya pas berada di atas bendungan. Ini apa namanya, alat pembagi airnya. Kalau terjadi banjir atau debit air terlalu tinggi, maka akan dibuang ke sungai biar tidak terjadi banjir yang ada di pemukiman. Dan sekaligus saya berada di samping hutan lindung yang berada di apa ya, di sampingnya kampung desa Kedatu. Oke, kalau gitu kita jalan lagi, kita pulang. Soalnya lain kali kita akan review yang namanya Kokok Sepolong. Di sana ada pohon kayak pohon sukun, tapi buahnya merah. Nah, dari akarnya itu air keluar. Tapi tempat uniknya di sana, kalau kita mandi pakai gayung, cuma satu kali gayung airnya itu kayak habis gitu, tapi disambut lagi gitu. Jadi airnya nggak habis-habis, walaupun cuma satu gayung. Belum aja tumpah di kepala kita, udah penuh lagi tuh tempat. Nah, insya Allah kapan-kapan kita review, tapi saya tidak janji karena konten kita tidak fokus ke satu topik. Kita kadang jalan-jalan, mana yang sempat kita kerjakan itu yang kita kerjakan dulu. Sekian dulu. Sebelum kita berpisah, temani saya untuk jalan sampai jalan raya. Itu untuk mengukur ketinggian air
Jika udah nyampe 90, maka alat itu akan kita buka. Bukan kita, orang yang ngelola air. Oke, jalan lagi. Saya berada di tengah-tengah. Di samping kiri saya sungai, dan di samping kanan saya sarana irigasi. Ini sebenarnya kalau dikelola bisa mendatangkan wisatawan antar daerah ke sini. Tapi sayangnya pemerintah setempat kayaknya belum memperhatikan. Padahal ini bisa mendongkrak perekonomian atau pendapatan desa. Seperti ini hutan lindung ini, andai kata dibuka tanpa harus merusak kelestariannya, bisa mendatangkan pendapatan. Di sini coba mereka bangun sejenisnya apa ya? Seperti lesehan atau apa, tempat dagang. Padahal kita generasi milenial membutuhkan tempat-tempat refleksi untuk menenangkan pikiran, seperti melihat pemandangan hijau, berteduh di bawah pohon besar. Nah, ini kalau dijadikan, menurut saya sih ini sudah cukup luas, bisa menampung sekitar 1000-an orang. Andai kata itu kita kelola, para pedagang, para UMKM juga bisa menghasilkan pendapatan yang lebih. Terus desa juga bisa mendapatkan pendapatan, menambah pendapatannya. Ya, mungkin nanti generasi milenial yang akan berinovasi. Oke, sekian dulu dari saya, Munawir Sazali, di channel YouTube Keluarga Sazali.